Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Hukum, selamat datang di video pembelajaran interaktif kita hari ini. Kita akan membahas topik yang sangat penting dan sering menjadi tantangan dalam praktek hukum, yakni penemuan hukum atau rechtfinding. Pernahkah kamu bertanya, apa yang dilakukan hakim jika tidak ada aturan hukum yang secara tegas mengatur suatu peristiwa? Nah, disinilah pentingnya penemuan hukum. Mari kita telusuri bersama bagaimana hukum itu tidak hanya diterapkan, tetapi juga ditemukan. Penemuan hukum adalah proses yang dilakukan oleh hakim atau penegak hukum lainnya untuk menentukan aturan hukum yang tepat terhadap suatu perkara yang sedang diperiksa ketika hukum tertulis tidak secara eksplisit mengaturnya. Dengan kata lain, penemuan hukum adalah upaya mengisi kekosongan hukum agar perkara tetap dapat diselesaikan secara adil dan logis, walaupun peraturannya belum tersedia secara tegas. Tujuan utama penemuan hukum adalah mewujudkan keadilan dan kepastian hukum. Meskipun peraturan tidak lengkap, hakim harus memastikan bahwa tidak ada perkara yang dibiarkan begitu saja hanya karena tidak ada pasal yang mengatur secara langsung. Penemuan hukum memiliki landasan yang kuat dalam sistem hukum kita, yaitu Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menegaskan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan juga memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Ada beberapa alasan mengapa penemuan hukum sangat dibutuhkan. Yang pertama, karena adanya kekosongan hukum. Tidak semua persoalan masyarakat diatur dalam hukum positif. Dengan adanya perkembangan teknologi, sosial, dan budaya yang sering lebih cepat daripada pembentukan undang-undang, asas legalitas dan juga kepastian hukum. Sistem hukum kita menjunjung asas legalitas, tetapi tidak berarti pasif. Untuk menjamin kepastian dan keadilan, hakim harus aktif mencari dasar hukum yang relevan. Selanjutnya, sumber pendukung yang tidak selalu lengkap. Tidak semua sumber hukum seperti undang-undang, jurisprudensi, atau doktrin selalu tersedia dalam semua perkara. Maka diperlukan kreativitas hukum dalam menafsirkan dan mengembangkan aturan. Proses penemuan hukum tidak dilakukan secara sembarangan. Ada beberapa metode utama yang biasa digunakan oleh hakim. Yang pertama ada interpretasi hukum. Apa itu interpretasi hukum? Jadi interpretasi hukum adalah menafsirkan kata atau frasa dalam peraturan perundang-undangan. Contohnya, menafsirkan makna penghinaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam konteks media sosial. Selanjutnya ada konstruksi hukum, yaitu menyusun pengertian hukum baru dari aturan yang samar atau multitafsir dengan menyesuaikannya pada kondisi masyarakat. Yang ketiga ada analogi, yakni menerapkan aturan dari kasus yang mirip untuk mengisi kekosongan hukum. Misalnya aturan tentang jual beli konvensional diterapkan pada transaksi jual beli digital. Dan terakhir ada argumentum contrario, yakni menarik kesimpulan berdasarkan perbedaannya. Jika aturan A hanya berlaku untuk X, maka bukan untuk Y. Ini membantu hakim menghindari generalisasi yang salah. Metode-metode ini membantu hakim tetap dalam koridor hukum namun responsif terhadap perkembangan sosial. Apa saja peran hakim dalam penemuan hukum? Hakim bukan sekedar corong undang-undang, tetapi juga penemu hukum.
Dalam menjalankan perannya, hakim mempertimbangkan yuridis dan etis, yakni hakim harus menggabungkan ketentuan hukum dengan rasa keadilan dan juga nilai-nilai yang ada pada masyarakat. Serta putusan hakim itu juga berpengaruh. Maksudnya, putusan hakim bisa menjadi jurisprudensi yang digunakan oleh hakim lainnya, sehingga penemuan hukum tidak hanya berdampak pada satu perkara saja. Dalam hukum perdata, seringkali ditemukan kekosongan hukum karena sifatnya yang private dan juga kasuistik. Contohnya, jadi sebelum ada pengaturan kontrak elektronik dalam Undang-Undang ITE, para hakim sudah menerapkan asas-asas kontrak umum untuk menyelesaikan sengketa transaksi digital. Hakim dalam kasus seperti ini menggunakan doktrin dan juga jurisprudensi sebagai acuan untuk menafsirkan maksud para pihak dalam kontrak digital yang tidak diatur undang-undang. Dalam hukum pidana, sangat terikat pada asas legalitas. Namun, bukan berarti hakim tidak bisa melakukan penafsiran. Contohnya, ketika penyebaran konten digital seperti ujaran kebencian, doxing, atau deepfake tidak disebut eksplisit dalam kitab undang-undang hukum pidana, maka hakim menggunakan penafsiran terhadap unsur pasal penghinaan dan juga penyebaran berita bohong atau pasal-pasal dalam undang-undang ITE untuk menjerat pelaku. Contoh kasus penemuan hukum, misalnya dalam kasus perlindungan konsumen digital. Ketika seorang konsumen itu membeli barang melalui platform digital, namun barang tidak dikirim dan pelaku menutup akun, tidak ada aturan langsung yang mengatur tanggung jawab e-commerce saat itu. Dalam kasus ini, hakim menggunakan asas tanggung jawab pelaku usaha dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, ditambahkan dengan konstruksi hukum tentang perikatan elektronik untuk melindungi konsumen. Analisis singkat terhadap kasus di atas, yakni apa kekosongan hukum dari contoh kasus di atas, yakni tidak adanya aturan spesifik saat itu. Terus apa yang dilakukan oleh hakim? Hakim menerapkan asas umum, analogi dan juga doktrin, sehingga hasilnya mendapatkan keadilan yang tetap bisa ditegakkan dan juga kasus menjadi referensi penting. Meski penting, penemuan hukum memiliki beberapa tantangan. Yang pertama, inkonsistensi putusan. Tiap hakim bisa menghasilkan putusan yang berbeda untuk kasus serupa karena perbedaan metode penemuan hukum. Dua, kebebasan yang terlalu luas. Tanpa kendali, hakim bisa dianggap membuat hukum baru, bukan sekedar menafsirkannya. Ketiga, kurangnya standarisasi. Tidak semua hakim memiliki akses atau pelatihan metode penemuan hukum yang sama. Karena itu, penting adanya pelatihan berkelanjutan dan publikasi putusan sebagai referensi. Baik, kesimpulan dari penjelasan di atas, yakni penemuan hukum adalah pilar penting dalam sistem peradilan kita. Ia menjembatani teks undang-undang dengan realitas masyarakat yang terus berubah. Melalui metode yang tepat, hakim bisa tetap menjunjung tinggi keadilan meskipun hukum tertulis belum memadai. Baik, terakhir penugasan dan juga diskusi. Untuk tugas diskusi, silahkan cari satu kasus, contoh kasus digital, contoh kasus hukum digital, misalnya penipuan online atau doxing atau transaksi MVT, gitu. Dan analisislah gitu, apa saja kekosongan hukum dalam kasus tersebut. Dan juga jika Anda menjadi hakim, metode penemuan hukum apa yang akan Anda gunakan. Nah, baik, untuk tugasnya bisa dikumpulkan pada pertemuan
kita selanjutnya. Maksimal buatlah analisis 1 halaman. Nah, nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran ini. Sampai jumpa di video interaktif berikutnya, dan terus semangat belajar hukum untuk masa depan keadilan yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.